Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa ayatul azim. Ada tamu kami yang sangat menghormati dan memuliakan, sama-sama berpapak kepada beliau untuk kita semua. Fadhil Syekh Salahuddin Al-Habib As-Sufi, nafa'ana Allah bi'ilmihi wa ta'ala hayati wa aqallahu wa afiyah wa barakatuh. Seluruh narasumber dan pembicara pada kegiatan workshop, juga seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur karena kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya, atas perkenannya kita semua ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di ruangan yang Insya Allah kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam beserta salam diaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul dengan beliau-beliau kelak pada hari akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, kami sebetulnya hadir sebagai peserta saja, tapi kandidat untuk memberikan sedikit hal tentang yang terkait ala fiqih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, Jamiah Nahdlatul Ulama, kebetulan kami ada di wilayah kecamatan berbasis kepada ajaran yang kita pahami dan kita maklumi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Hal ini berangkat dari kenyataan dan ada sabda Rasulullah SAW bahwa umatku, kata Rasulullah, akan berpecah menjadi sekian kelompok, dan yang selamat itu satu yang kemudian disebut sebagai kelompok ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikutiku dan mengikuti tradisi para sahabat dan generasi seterusnya. Dan belakangan kemudian karena diklaim satu-satunya firqah yang an-najiyah yang selamat, maka hampir semua kelompok atau organisasi masyarakat Islam mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian di Nahdlatul Ulama yang membedakan itu ada kata-kata an-nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah, yang secara sederhana bukan sebagai madhab tapi sebagai manhaj, sistem berpikir atau cara berpikir yang secara lebih rinci lagi berpandangan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah itu ya siapa saja yang mengikuti akidahnya Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, kemudian yang berfikih mengikuti salah satu dari mazhab 4 dan bertasawuf mengikuti tasawufnya yang diajarkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Itu sebenarnya lebih untuk membimbing kami di kalangan warga NU untuk memudahkan. Nah, dari
manhaj Aswaja ini, maka lahirlah cara berpikir yang kita sepakati berangkat dari bagaimana para ulama madzhab, kemudian para ulama tasawuf dan para ulama kalam atau para ulama akidah merumuskan ajaran-ajaran akidahnya, ajaran fikihnya dan ajaran tasawufnya. Maka menjadi khas di kami Nahdiyin bahwa kami berpikiran atau bergaya pikir yang mutawasid, moderat, tawazun, kemudian tasamuh dan adil, kemudian pada apa yang disebut al-haq. Oleh karenanya ketika kami berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama membimbing warganya atau para nahdien ini untuk hidup sehat. Secara kelembagaan memang kami punya yang namanya LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Bahkan secara spesifik kami pun sedang mengembangkan yang kita populerkan menjadi JRA atau Jamiyah Ruqyah Aswaja. Hari ini menjadi salah satu sayap organisasi dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, makanya tadi sempat mendengar dari guru kami tentang pembinaan dan lain sebagainya. Insya Allah kalau di kami nggak ada. Kami tidak serta-merta kemudian menghukumi syirik, menghukumi bid'ah dan lain sebagainya tanpa kajian dari yang tadi. Bagaimana pendapat para ulama, bagaimana pendapat para fuqaha, dan dipandang dari sisi tasawuf seperti apa. Sehingga kalau ditanya apakah atau bagaimanakah Nahdlatul Ulama membimbing warganya yang atau para nahdien ini untuk bergaya hidup sehat, ya sebetulnya tidak ada rumusan yang bagus. Karena kami ini ketika berbicara pengobatan dan lain sebagainya, kita berangkat dari sunnah salafun sholih. Maka hampir semua model pengobatan yang kita adopsi, sepanjang itu tidak bertentangan dengan yang tadi, sisi akidah, sisi syariah dan sisi tasawuf. Bahkan mungkin kami, karena kami ini kultural, berangkat dari kaum sarungan tradisional, mungkin cara-cara penguatan kami sederhana. Sebelum populer yang namanya ruqyah, sebetulnya sudah ada tradisi yang kita sebut sebagai suhu. Mungkin pernah dengar ya. Dulu mungkin ini dianggap sebagai apa sih pengobatan itu, cuma datang ke kiai, ditiupkan air, kemudian kadang mohon maaf air diminum dulu oleh atau juru suhu, kemudian disebut. Nah, baru kemudian tradisi ini mendapat legitimasi yang luar biasa ketika dikaji secara tarikhi, secara historis, bahwa ternyata ya tradisi ini berjalan dalam agama kita, dalam ajaran Islam. Maka di Jamiyah Ruqyah kami, Jamiyah Ruqyah Aswaja Al-Nahdiyin itu kami kembangkan, bahkan apa yang disebut rajah, yaitu kita adopsi dari tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya kitab khusus yang membahas, bahkan mengajarkan tentang bifik atau rajah mungkin masa sekarang dalam kitab Al-Awfa. Bahkan ulama sebelumnya punya kitab mujarobat seperti Muhammad Darwawi dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Nah, maka kalau ditanya sekali lagi, ya bagaimana Nahdlatul Ulama membimbing warganya untuk sehat? Ya diantaranya salah satunya adalah melalui yang metode ruqyah ini.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kami berkeyakinan bahwa Nahdien itu insya Allah sehat-sehat. Kenapa? Alhamdulillah sampai hari ini Nahdlatul Ulama berkembang pesat, bahkan sudah berdiri ratusan mungkin pengurus cabang internasional. Dan secara logika nggak mungkin ini bisa berkembang kalau orang-orangnya nggak sehat. Walaupun kami sendiri bingung, kok bisa sehat? Bahkan mungkin mohon maaf, para kiai kami itu banyak yang smoking gitu. Tapi ya sehat-sehat, itu luar biasa nih. Apa saya juga bingung. Nah maka mungkin saya lebih spesifik ke JRI, Jamiah yang sedang kami kembangkan di Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan kami juga bisa belajar di rupiah yang nanti kita pelajari bersama di sini. Pertama, ada beberapa kaidah di Jamiah Rupiah Aswaja itu, karena berbasis Al-Quran, maka kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Itu kaidah yang pertama, bahwa Al-Quran adalah syifa atau obat. Apa saja penyakit yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran? Ya semua penyakit, baik medis maupun non medis. Yang kedua, kaidah kami di Jamiah Rupiah Aswaja, Al-Quran sebagai obat pertama dan utama. Jadi kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pengobatan alternatif, tapi kita dakwahkan bahwa Al-Quran ini sebagai obat yang utama, obat pertama dan utama. Ini jelas dari sebab Al-Qari dengan indahnya setelah dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan syifa dari Al-Quran. Nah, kaidah yang ketiga, yang menyembuhkan adalah Allah. Ini terus kita dakwahkan agar para nahdien ini tidak ketergantungan dengan dokter, dengan yang lain, just lain Allah Subhanahu wa taala. Tadi jelas telah dibacakan ayatnya, wa idza maradtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan ada ilustrasi di beberapa kitab tafsir itu, pernah suatu hari Nabi Musa itu mengalami sakit gigi kalau tidak salah. Kemudian mendapatkan perintah Allah dan wahyu untuk Allah, pergilah ke sebuah, ada yang menyebut saran dan sebagainya, carilah dedaunan sejenis ini. Kemudian Nabi Musa berangkat dan menemukan, dengan cukup mengambil daun itu dan menempelkannya di gigi, sembuh seketika itu. Nah, kali kedua Nabi Musa kemudian sakit gigi yang sama. Nah, karena Nabi Musa punya pengalaman, tajribah, oh dulu saya sakit gigi, obatnya daun yang ada di sana. Nah, Nabi Musa kemudian pergi ke sana, diambil, dipetik lagi, ditempelkan. Yang terjadi malah tambah sakit. Nabi Musa kemudian, karena satu-satunya Nabi yang diklaim Al-Quran punya bisa berkalam dengan Allah, Allah mau Musa taklima. Ya Allah, kok begini? Dulu saya langsung sembuh, sekarang kok enggak? Dan dalam kitab itu disebutkan, ya Musa, yang pertama itu engkau berobat dengan daun itu atas petunjuk. Sementara yang kedua, ya sama sekali engkau lupakan. Nah, barangkali ini kemudian menjadi dasar atau argumen hujah dan dalil yang sangat jelas bahwa ya apapun bentuk pengobatan itu, kemudian yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, belakangan metode ruqyah, entah itu melalui kain asma'an dan lain sebagainya, sesungguhnya sudah mulai dipahami oleh
kalangan nahdiyin, karena dulu sebelumnya kita terlalu serba empiris gitu. Sebelum serba empiris itu ya kita harus selalu menguji ketika kita sakit kepala kemudian diobati oleh salah contoh obat misalkan paramen atau bohek sembuh, karena setelah ada ujian lab dan lain sebagainya, riset yang serius, ternyata memang ada hubungan antara jenis kimiawi ini untuk menyembuhkan sakit kepala. Terus bagaimana dengan para kiai yang hanya membaca Al-Fatihah, diukar ke air, kemudian dikasihkan ke pasien sembuh? Itu mengujinya gimana? Melakukan risetnya gimana? Dan belakangan ada salah seorang yang mungkin sudah diakui oleh kita semua, salah seorang Profesor Masaruf kalau nggak salah sampai memunculkan buku yang disebut judul Miracle of Water, keajaiban air. Mungkin kalau kita pernah membacanya, ternyata air dan mungkin selain air pun itu memiliki semacam kehidupan sendiri yang itu merespon pada hal-hal yang positif. Dan dari hasil akhir penelitian Profesor Masaruf itu berkaitan dengan air, ketika air itu kemudian diinformasikan kepadanya hal-hal yang negatif, molekul air itu dengan menggunakan alat yang sangat-sangat canggih terlihat sangat jelek. Tapi ketika dikatakan cukup thank you, terima kasih gitu aja, molekul air itu berubah menjadi bagus. Bahkan beredar di YouTube itu kalau tidak salah, beras dikasih air ditaruh di toples, kemudian di atasnya ditaruh kertas ditulisi bagus, yang satu jelek, disimpan dalam waktu yang sama. Ternyata yang ditutupi dan tertulis kata-kata bagus itu memang sama-sama membusuk, tapi kalau yang satu ditulis kata-kata jelek itu lebih terlihat hitam dan lebih cepat. Dan barangkali hal-hal kecil seperti ini bisa ikut menjelaskan bagaimana kemudian rupiah ini beroperasi secara teknis dalam operasi penyembuhan, walaupun kemudian tetap pada kaidah yang tiga tadi, bahwa yang menyembuhkan tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang juga membuktikan beberapa pernyataan di Al-Quran bahwa hampir baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini semuanya berpikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam satu riwayat berjalan bersama para sahabat, kemudian melewati sebuah makbarah, Rasulullah berhenti memotong pelepah kurma, kemudian pelepah kurma itu ditancapkan di atas makbarah si fulan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Orang ini sedang mengalami azab. Kalau kita pakai logika empiris, gimana? Pohon kurma yang masih hijau kemudian mampu mengurangi rasa sakit orang yang jelas dalam ma'rifat Rasulullah SAW sedang mengalami siksa. Ini sekali lagi membuktikan bahwa ya kalau kami di Jamiah Ruqyah As-Sawadiyah meyakini dedaunan yang hijau itu pun ya sesungguhnya bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tasbih itulah sesungguhnya yang mungkin menjadi, bukan mungkin, kami yakin tasbih itulah yang ikut menjadi istighfar, pengampunan doa, permohonan ampunan atau doa permohonan itu ahli kubur yang sedang mengalami siksaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang beberapa prinsip dalam Jamiah Ruqyah yang sedang kami kembangkan di Nahdlatul Ulama. Dan menariknya bahwa masalah ruqyah ini secara fikih
para ulama menempatkannya dalam sebagian dalam bab tib atau pengobatan, tidak dalam bab yang menjelaskan ibadah. Karena ketika urusannya sudah ibadah, maka secara ta'abudi di situ sudah tidak ada proses istihad. Tapi ketika ditempatkan dalam masalah fikih, yang mana kita maklumi bahwa fikih ini hasil istihad para ulama, maka di situ terbuka ruang istihad tentang apa itu ruqyah dan bagaimana itu ruqyah. Sehingga sangat maklum kalau kemudian metode dan teknis berkaitan dengan ruqyah itu sangat bermacam-macam, beragam dan berbeda-beda sesuai dengan istihadnya. Nah, disitulah barangkali kami mengajar kita apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mensyirikan dan lain sebagainya. Karena ini konsekuensi logis bahwa ruqyah ini urusannya urusan fikih, dan fikih ini hasil ijtihad terbuka untuk proses kreatif ulama untuk merumuskan bagaimana di tataran teknis, bagaimana di tataran metode dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin belajar sesungguhnya di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan tausiah yang sangat bermutu dan berisi, yang menambah ilmu dan urusan kita untuk lebih memahami tentang ruqyah. Jadi ruqyatun ini adalah pengangkatan. Yang diangkat penyakitnya, gangguan lainnya, sakitnya, ruqyah. Ini saya mau menginfokan bahwa ada peserta yang tidak bisa hadir karena terkena COVID. Mohon doanya untuk Pak Juniansa, lalu Ibu Eti, Jalal dan Fakhri. Doakan buat mereka agar bisa cepat sembuh kembali. Saya baca ulang ala hazihi niyah walikulli niyatin salihah biniyatis sihah wa afiyah lahum al-fatihah.